Oke, hari ini kita akan membahas materi minggu minggu pertama yaitu geometri, topik keempat dari seri Olimpiade Matematika. Hari ini kita akan membahas empat topik yang penting pada geometri. Ada trigonometri. Di sini kita eh, membahas trigonometri analitik. Cuma nanti saya akan review sedikit tentang trigonometri dasarnya ya. Kemudian ada garis. Kita akan membahas tentang garis, persamaan garis lurus, hubungan dua garis, dan banyak lagi. Kemudian kita akan bahas tentang segitiga, rumus-rumus pada segitiga, terus apa? Dalil kosinus dan sinus, kesebangunan garis-garis pada segitiga, dan terakhir luas segitiga. Kemudian untuk topik keempat kita akan membahas tentang segi empat. Kita akan membahas tentang sifat-sifat dari beberapa segi empat yang sudah kita ketahui. Kemudian nanti ada latihan soal tambahan yang bisa jadi kerjakan di Google Classroom dan dikumpul di sana juga nanti. Oke, kita akan mulai dari trigonometri dulu ya. Apa adik-adik sudah pernah belajar trigonometri belum sebelumnya? Kalau udah atau belum? Sudah, Bang. Sudah. Oke, yang ini ya, sinus 45, tan 45, kosinus gitu ya, yang dasarnya udah tahu lah ya. Nah, cuman saya akan boleh review sedikit ya. Jadi, trigonometri ini dipakai untuk menghitung hubungan antara eh, garis-garis garis dengan sudut pada segitiga. Seperti kita tahu, eh, di kelas 10 kita harusnya udah belajar tentang trigonometri pada sudut-sudut istimewa, yaitu 0, 30, 45, 60 sampai 60 sampai 90 dan juga kelipatannya gitu ya. Kalau dia nol, sinusnya dari nol, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, hingga satu. Kemudian nanti kalau dari kosinus, dia turun dari satu, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah hingga nol. Jadi dia ada tabelnya nanti gitu ya. Kemudian untuk sudut-sudut istimewa, yaitu pada sudut 180 kurang X, di kuadran kedua, itu di kuadran satu nilai sinus, semua nilainya positif. Di kuadran 2 hanya sinus yang positif. Di kuadran ketiga, yang positif itu hanya tangen. Kuadran ketiga ini 180 tambah X. Terus yang terakhir, minus X. Kuadran 4 yang positif hanya kosinus. Nah, sekian untuk eh, pengenalan untuk review trigonometri dasarnya dulu ya. Kemudian kita akan bahas rumus-rumus umum yang sering digunakan pada trigonometri. Di sini ada banyak sekali rumus. Ya mungkin eh jadi pasti bingung ya kalau kalau mencatat apa harus ngafal ini semua ya. Cuman saya akan kasih tahu beberapa yang sangat penting ya, yang paling dasar lah. Ini sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan satu ini pasti ini dia dapatkan dari dalil Pitagoras gitu ya. Sin X itu kan eh, X per R ya. Cos X itu, sorry, sin X itu Y per R, di mana R itu adalah sisi miring. Kalau kita punya X dan Y, kemudian ada sisi miring, sin X itu X per R, Y per R, cos X-nya X per R, sehingga kalau dijumlahkan menjadi X kuadrat plus Y kuadrat per R kuadrat. Sehingga nanti X kuadrat plus Y kuadratnya bisa diubah menjadi R kuadrat, karena dia sisi miringnya. Sehingga nilainya satu. Jadi rumus itu berangkat dari situ. Nah, gimana dengan tan? Tan ini rumus yang kedua kita dapatkan dari rumus yang pertama, tapi kita bagikan dengan cos. Cos kuadrat X. Sin kuadrat X per cos kan tan ya. Cos per cos satu. Satu per cos kuadrat, secant kuadrat. Kemudian gimana dengan kotangan kuadrat X? Itu didapatkan dari rumus yang sama, tetapi dibagikan dengan sin. Ya, sin kuadrat per sin satu, cos kuadrat per sin, kotangan satu per sin, satu per kosekan. Kemudian ini rumus-rumus turunan yang tadi, rumus-rumus ini dipakai ke yang ini, ya. Yang tiga ini adalah rumus untuk sekan, kosekan, dan kotangan. Kemudian sin yang 90 kurang X, ini semua sudut-sudut istimewa ya. 90 kurang X itu berarti sudut pelurusnya. Misalnya diberikan kosinus kosinus 30, berarti nilainya akan sama dengan sinus 60. Karena 30 dan 60 ini saling bukan berpelurus apa sih? Berpenyiku ya. Jadi dia membentuk 90 derajat, 30 dan 60 ini gitu. Jadi kalau sin kebalikannya akan jadi cos, cos akan jadi sin, tan akan jadi kotangan. Nah ini juga masih sama, sin, cos,
Cos kenapa jadi min sin? Karena kosinus di 90 tambah X ini kan dia ada di kuadran kedua ya. 90 tambah X itu ada di kuadran kedua. Sehingga nilai kosinusnya akan menjadi negatif. Sehingga kita buat kosinus 90 tambah X sama dengan negatif sin X. Jadi untuk menentukan negatif dan positifnya, kita hanya perlu ingat apakah di kuadran tersebut nilai kosinus, sinus, atau tangen itu positif atau negatif. Dan untuk aturan sinus dan kosinusnya, itu menyesuaikan. Kalau dia berpelurus, kita memakai tanda yang sama. Kalau dia sin, dia tetap sin. Kalau dia cos, dia tetap cos. Tapi kalau dia berpenyiku, bukan berpelurus, kita balikan. Jadi sin jadi cos, cos jadi sin, tan jadi kotangan. Jadi inilah rumus umumnya ya, seperti itu ya. Ini juga berlaku juga nanti bisa dijabarkan lagi ke 360 kurang X, 180 kurang X, dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian kita masuk ke trigonometri analitik. Trigonometri analitik apa saja rumusnya? Yang pertama sin X plus minus Y. Sebenarnya rumus umum yang paling penting untuk tiap hal itu ya sebenarnya yang dua ini ya. Dari sini kita akan bisa menurunkan mostly hampir semua rumus-rumus yang ada di sisanya ini gitu ya. Misalnya kita mulai dari ini. Ini tuh sin X plus cos Y plus minus cos X sin Y. Terus cos X plus minus Y adalah cos X cos Y. Ini perhatikan di sini tandanya minus plus. Jadi kalau dia cos X plus Y menjadi minus, tapi kalau dia minus jadi plus gitu ya. Nah, tan X plus minus Y ini diturunkan dari mana rumusnya? Kita tinggal bagi rumus yang atas dibagi rumus yang di bawah gitu ya. Dan masing-masing kita bagikan dengan cos. Kita bagikan dengan apa namanya? Cos X per cos Y. Jadi ini kalau dibagi dengan cos X per cos Y jadinya sin X per cos X jadi tan X. Yang ini kalau kita bagi dengan cos X per cos Y jadinya sin Y per cos Y jadi tan Y. Kemudian cos X cos Y kalau kita bagi dengan cos X cos Y menjadi satu. Ini dia satu. Kemudian minus plusnya di sini minus plus. Sin X sin Y dibagi cos X cos Y menjadi tan X tan Y. Ini dia. Jadi ini sebenarnya rumus turunan dari rumus kedua yang ada di atas ini gitu ya. Nah, kalau kalau saya kecepatan boleh diberitahu aja ya. Kemudian kita lanjut ke sin 2x. Sin 2x dari mana rumusnya? Sin 2x ini kita dapatkan dari sin x tambah x. Menjadi sin x cos x plus cos x sin x. Jadinya 2 sin x cos x. Kemudian cos 2x didapatkan dari rumus yang ini. Cos x plus x. Cos x plus x jadinya cos x, cos kuadrat x, dikurang sin kuadrat x, gitu ya. Cos 2x, rumus yang kedua ini didapatkan dari mana? Didapatkan dari menggunakan rumus yang ini tadi. Rumus yang identitas trigonometri. Sin kuadrat x tambah cos kuadrat x sama dengan satu. Di mana kita tinggal mengubah nilai sin x menjadi satu kurang cos kuadrat x. Sehingga menjadi 2 cos kuadrat x dikurang satu. Kemudian bagaimana dengan rumus yang kedua? Di bawahnya lagi, masih sama, kita menggunakan ini, tetapi yang kita ganti itu adalah nilai cos kuadrat X. Menjadi satu dikurang sin kuadrat X. Sehingga menjadi satu dikurang 2 sin kuadrat X. Nah, bagaimana dengan tan 2X? Tan 2X masih sama seperti yang tadi, kita memakai rumus dari sin 2X dengan cos 2X. Jadi, sin 2X per cos 2X jadi berapa? Nah, dia jadi 2 tan X per satu dikurang tan kuadrat X. Ini penurunan rumusnya eh, kurang lebih mungkin nggak perlu saya jelaskan di sini, tapi nanti kalau kita bisa misalnya kita turunkan dengan menggunakan sin 2x per cos 2x, nanti akan didapatkan hasilnya seperti ini. Kayak gitu. Kemudian sin setengah x. Sin setengah x didapatkan dari mana? Nah, sin setengah x didapatkan dari sini. Cos 2x sama dengan satu dikurang 2 sin kuadrat x. Sehingga sin kuadrat x akan sama dengan cos 2x plus satu kurang satu per 2 gitu ya. 1 kurang cos 2x per 2. Sehingga sin kuadrat x akan menjadi plus minus satu kurang cos 2x per 2. Menggunakan kita ubah nilai x menjadi setengah x, maka 2x kita ubah menjadi x. Sehingga didapatkanlah rumus ini. Kayak gitu. Nah, gimana dengan cos setengah x? Masih sama seperti ini.
seperti yang sin tadi, tapi yang kita turunkan itu dari rumus yang ini. Rumus yang ini ya. Kita turunkan ke sini, gitu. Sehingga dia menjadi cos kuadrat X akan menjadi 1 tambah cos 2X per 2. Sehingga cos cos X akan menjadi cos 2X plus 1 per 2 diakarkan. Sehingga kalau kita ubah X-nya menjadi setengah X dan 2X menjadi X, jadilah rumusnya seperti ini. Kayak gitu. Nah, gimana dengan tan setengah X? Tan setengah X didapatkan dari membagikan sin setengah X dengan cos setengah X. Ya, yaitu maka kita bagikan ini dengan ini, didapatkan menjadi akar 1 per cos X per 1 plus cos X. 1 kurang cos X per 1 plus cos X. Karena, apa namanya, terdapat kelas seperti ini, gitu ya. Kemudian untuk sin X plus sin Y, itu kita akan, gimana namanya ya, kita mengubah X plus Y menjadi, apa namanya, X plus Y menjadi A gitu ya. Kemudian X min Y menjadi B. Kemudian nanti kita akan menentukan nilai dari berapa nilai X, berapa nilai Y. Kemudian nanti kita akan menjumlahkan kedua persamaan tersebut. Kayak gitu. Mungkin saya jelaskan sedikit ya, cara kita mendapatkan persamaan yang ini ya. Atau sebenarnya kalau adik-adik bisa hafal dua di antara ini, adik-adik bisa menurunkan rumus yang satu lagi gitu ya. Nah, untuk rumus yang ini, kita dapatkan dari memisalkan sin X plus Y sama dengan, apa namanya, sin X plus Y sama dengan A, sin X min Y sama dengan B, gitu ya. Jadi kita misalkan X plus Y sama dengan A, atau ketik aja deh. Kalau kita misalkan X plus Y sama dengan A gitu ya, terus X min Y sama dengan B, maka didapatkan menggunakan SPLDV, X akan sama dengan A plus B per 2, kemudian Y akan sama dengan A minus B per 2, gitu ya. Oke, kemudian kita tinggal substitusikan ke persamaan yang ini. Maka didapatkan sin A akan sama dengan sin dari A per B, sorry, A plus B per 2 cos, atau kita misalkan masih kita anggap aja sin X cos Y dulu ya. Sin X cos Y plus cos X sin Y, terus sin B akan menjadi sin X cos Y minus cos X. Nah, gitu. Maka sin A plus sin B akan sama dengan 2 sin X cos Y. Maka kita tinggal substitusikan nilai X tadi ke dalam X ini. Jadinya sin A plus B per 2. Yang satu lagi adalah cos Y menjadi A minus B per 2. Didapatkanlah rumus ini gitu. Didapatkanlah rumus yang ini tadi. Nah, gimana adik-adik sudah paham belum untuk cara menurunkan rumus-rumus yang ada pada trigonometri kira-kira? Kalau sudah paham boleh dikasih jempol ya. Oke. Kalau gitu kita lanjut ke eh, yang berikutnya ya. Nah, gimana dengan 2 sin X cos Y? 2 sin X cos Y ini didapatkan masih sama dengan menggunakan yang tadi. Kalau kita dapatkan sin X cos Y ini misalnya. Nah, gimana supaya kita hanya mendapatkan sin X cos Y saja dan kita mau mengeliminasi ini? Maka harus kita jumlahkan sin X plus Y dengan sin X min Y. Sehingga yang tersisa hanya 2 kali sin X cos Y. Didapatkanlah rumus ini. Gitu. Nah, di mana dengan cos X sin Y? Untuk menghilangkan ini, kita harus mengurangkan sin X plus Y dengan sin X min Y. Sehingga habislah nanti yang suku yang di depan ini. Karena positif dikurang positif.
sementara yang di belakang berbeda tanda. Positif dikurang negatif, sehingga menjadi plus gitu ya. Didapatkanlah rumus ini. Kayak gitu. Jadi, sebenarnya semua rumus yang di sebelah kanan ini, semua rumus ini adalah penurunan dari rumus yang ada di sebelah kiri. Atau lebih tepatnya sebenarnya penurunan dari dua rumus ini sih lebih spesifiknya. Nah, nanti ini akan menurunkan ini diturunkan yang ini diturunkan dari sini, gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi dia saling menurunkan, gitu. Jadi kita nggak perlu hafal semua rumus. Kita turunkan saja sebenarnya sudah bisa. Tapi kalau misalnya mau supaya nggak terlalu ribet, daripada kita hafal, ya boleh daripada kita turunkannya, kita menurunkan, ya kita hafal juga nggak apa-apa. Itu saya serahkan kepada adik-adik, gitu ya. Kemudian kita bahas latihan soal ya untuk eh, rumus trigonometri ini. Oke, jika nilai tan X plus tan Y adalah 25 dan kotangan X ditambah kotangan Y adalah 30, maka nilai dari tan X plus Y adalah, oke, diberikan soal seperti ini ya. Nah, kita harus membuat dulu rumus dari tan X plus Y. Tan X plus Y adalah, nah apa itu? Tan X plus tan Y dibagi satu dikurang tan X tan Y. Gitu ya. Tan X plus tan Y-nya berapa? Nah, tan X plus tan Y-nya adalah 25 ya. Per satu dikurang tan X tan Y. Nah, kan kita mau cari berapa sih nilai tan X tan Y. Gitu ya. Nah, kita kan diberikan rumus kotangan X ditambah kotangan Y sama dengan 30. Nah, kotangan X tambah kotangan Y adalah sebenarnya satu per tan X ditambah satu per tan Y sama dengan 30. Jika kita kalikan persamaan tersebut dengan tan X tan Y, akan didapatkan tan Y plus tan X sama dengan 30 tan X tan Y. Ya, kemudian, nah, udah mulai kelihatan ya. Tan X plus tan Y kan sama dengan 25 ya. Sehingga bisa didapatkan bahwa 30 tan X tan Y akan sama dengan 25, ya kan? Sehingga tan X tan Y akan sama dengan 25 per 30, 5 per 6. Nah, kita tinggal substitusikan ke yang tadi. Maka didapatkan bahwa nilai dari tan X plus Y akan sama dengan 25 per satu dikurang 5 per 6. Nah, akan sama dengan 25 per satu kurang 5 per 6 adalah satu per 6, akan sama dengan 150. Gitu. Oke, sampai sini adik-adik sudah paham untuk soal nomor satu. Kalau sudah paham boleh diberikan. Oke, mantap. Kalau sudah paham kita lanjut ya ke soal nomor 2. Nilai dari kotangan 25 kali kurang satu dikali kotangan 24 kurang satu. Ini maksudnya titik-titik berarti kotangan 23 kurang satu, kotangan 22 kurang satu, dan seterusnya hingga kotangan 20 dikurang satu. 20 derajat ya. Ini kayak aku kasih derajatnya deh. Oke. Nah, ini kita harus menggunakan sedikit manipulasi aljabar ya, gitu ya. Nah, diberikan kalau kita punya sudut 45 derajat, jika diberikan alfa, kita namai sudut alfa gitu ya. Alfa tambah beta sama dengan 45,
Maka kita dapatkan bahwa tan dari alfa tambah beta adalah satu, akan sama dengan tan 45 satu gitu ya. Akan sama dengan tan, kita ini dulu ya. Tan alfa tambah tan beta per satu dikurang tan alfa tan beta. Oke. Nah, sekarang kan ini kan sama dengan satu ya. Sehingga didapatkan kalau kita kalikan ke sebelah ini, kita naikkan ke atas. Jadinya didapatkan satu dikurang tan alfa tan beta akan sama dengan tan alfa ditambahkan dengan tan beta. Oke, sekarang, nah udah mantap kan? Sekarang kita pindahkan semua ke sebelah eh, kiri, gitu ya. Kita pindahkan semua ke sebelah kiri, sehingga menjadi satu dikurang tan alfa dikurang tan beta dikurang tan alfa dikali tan beta akan sama dengan nol. Nah, sekarang kita lihat lagi nih ya. Kita kan udah sampai sini ya. Kemudian, nah kita bisa kurangkan masing-masing dengan tan alfa kali tan beta. Satu dikurang tan alfa kurang tan beta dikurang, oh sorry, kita tambahkan dengan dua tan al 2 tan alfa tan beta gitu ya. Sehingga akan menjadi plus tan alfa kali tan beta. Akan sama dengan 2 dikali tan alfa tan beta. Nah, gini. Nah, kita kan udah dapat sampai bentuk ini ya. Sekarang ini kita bisa faktorkan. Didapatkan menjadi 1 dikurang tan alfa dikali satu dikurang tan beta akan sama dengan 2 tan alfa dikali tan beta gitu. Kemudian, nah, kita kan udah dapat sampai sini ya. Kita bisa memanipulasi kotangan alfa dikurang satu dikali kotangan beta dikurang satu. Sekarang kita, nah, kita simpan, kita simpanlah persamaan ini. Gitu. Kemudian, kita kalikanlah kotangan alfa kurang satu dikali kotangan beta kurang satu akan sama dengan, nah kalau kita kalikan dia akan sama dengan kotangan alfa kotangan kotangan beta dikurang kotangan alfa dikurang kotangan beta plus satu gitu ya. Oke, brand baru masuk ya. Kemudian, nah kita udah sampai sini ya. Kita bisa ganti nilai dari kotangan A dan kotangan B menjadi tan gitu ya. Satu per tan alfa tan beta dikurang satu per tan alfa, nah gitu, dikurang satu per, ya kenapa? Kenapa Brian? Tan beta plus satu. Oke, setelah kita dapatkan ini, apa yang kita lakukan selanjutnya? Kita kalikan semua dengan, eh, apa sih namanya? Kita kalikan semua dengan tan alfa dikali tan beta. Kita samakan penyebutnya gitu ya.
Ini semua akan sama dengan satu dikurang tan beta dikurang tan alfa ditambah tan alfa dikali tan beta per, oh kok gini pernya? Eh, oh, nggak mau gini. Ngomongnya di sini. Satu dikurang masih suka salah-salah dia ya. Per tan alfa tan beta gitu ya. Nah, satu dikurang tan alfa nah, familiar ya dengan ini. Ini tuh tadi sama dengan ini. Nah, gitu ya. Dua tan alfa tan beta. Ini akan sama dengan dua tan alfa tan beta per tan alfa tan beta. Nah, jadinya sama dengan 2. Nah, kita udah sampai sini ya. Lumayan capek. Tapi kita catat. A plus B-nya harus sama dengan 45. Nah, sekarang kita tinggal pasangkan nih. Yang jumlah A plus B-nya 45. Ada 25 dengan 24 dengan 21, 22 dengan 23. Itu sama-sama jumlahnya 45 gitu ya. Oke, kita pisah-pisah lah semua. Kotangan kotangan 25 kurang satu kita pasangkan dengan kotangan 20 kurang satu gitu ya. Karena kan jumlah sudutnya 45 gitu ya. Yang jumlah sudutnya 45 kita gabung. Nah, kita kalikan lagi sama kotangan 24 kurang satu dikali kotangan 21 kurang satu gitu. Kemudian kita kalikan lagi sama kotangan 23 kurang satu sama kotangan 22 kurang kurang satu gitu ya. Oke. Nah, ini kan sudutnya udah kita catat semua ya. 20, 21, 22, 23, 24, 25 udah ada semua di situ. Nah, sekarang kita tinggal masukkan kotangan 25 kurang satu dikali kotangan 20 kurang satu adalah, nah, kita dapatkan dari sini kalau kita punya kotangan A kurang satu dikali kotangan B kurang satu dan A plus B-nya adalah 45, maka didapatkan nilai dari ini adalah 2 gitu. Jadi kita tinggal masukin 2 kali 2 dikali 2 sama dengan 8. Gitu deh jawabannya. Sampai sini sudah mengerti belum kira-kira untuk soal yang ini? Dia agak panjang sih ya penyelesaiannya. Kalau misalnya ada yang belum dipahami boleh ditanya. Kalau misalnya pun nggak tahu mau nanya apa, nanti boleh ditonton ulang videonya gitu ya. Terus nanti di chat aja kalau mau nanya sesuatu. Oke? Ya, oke. Josafat baru masuk ya. Halo Josafat. Lanjut ya. Jika, oke. Jika A plus B sama dengan 45, terus cos A sin B sama dengan seperenam akar 2, maka cos B min A adalah, oke, sekarang kita cos B min A. Kita, apa namanya, kita tulis dulu ya berarti. Wait, oke. Nah, pertama, cos, cos B kurang A. Kita bisa berangkat dari rumus cos A plus B dulu. Cos A plus B. Nah, apa cos A plus B? Kita lihat dari atas ya, menyontek dikit.
cos X, cos Y, minus sin A, kalau cos A plus B berarti cos A, cos B, minus sin A, sin B. Ya, kita masuk lagi ke bawah. Berarti kita masukin ya, cos A, cos B, minus sin A, sin B. Oke, ini harusnya sama dengan berapa? Berapa cos dari 45? Cos dari 45 adalah setengah akar 2. Oke, butuh nggak ya kita ya kira-kira cos A plus B? Kayaknya kurang butuh deh, karena kita nggak apa namanya, nggak ada informasi apa-apa yang diberikan, karena kita punya cos A sin B. Coba kita ganti jadi sin ya, sin A plus B. Sin A plus B akan jadi sin A cos B plus cos A sin B. Oke, kita masukin. Sin A cos B. Sebenarnya ini jadi kayak aljabar ya, lebih dekat ke aljabar jadinya. Kayak ngerjain persamaan trigonometri. Cos A sin B. Oke, sama dengan setengah akar 2. Kita punya cos A sin B adalah seperenam akar 2. Oke, jadinya sin A cos B akan sama dengan setengah akar 2 dikurangkan dengan nilai dari cos A sin B, yaitu seperenam akar 2. Berapa itu setengah akar 2 kurang seperenam akar 2? Sepertiga akar 2 ya. Oke, kita udah dapat sin A cos B. Sekarang kita mau cos B min A. Tapi kayaknya cos B min A ini nggak ada, kita diberitahu informasi sin A cos B, cos A sin B kita nggak bisa gunakan. Sehingga kita gunakan aja, kita berangkat dari sin B min A dulu. Kayak lebih gampang karena kita punya informasi yang diberikan. Nah, sin B min A itu apa? Sin B min A. Berarti sin B cos A plus, kurang cos B sin A. Oke, kita masukkan. Sin B cos A dikurang cos B sin A. Nah, sin B cos A itu berapa? Sin B cos A adalah seperenam akar 2. Kemudian cos B sin A, nah ini sepertiga akar 2. Hasilnya jadi berapa? Hasilnya adalah setengah, eh, seperenam kurang sepertiga. Minus seperenam ya. Minus seperenam akar 2. Oke. Kemudian sin B min A kan kita kan udah dapat ya. Sedangkan kita mau cari cos B min A. Nah, kita cari cos B min A. Kita pakai rumus ini. Apa sih namanya? Identitas trigonometri. Sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1. Ya, berarti ini panjang kali ya soalnya. Sin kuadrat X, tulis dulu. Sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1. Maka nilai dari cos X akan sama dengan akar dari 1 dikurang sin kuadrat X. Nah, gitu. Berarti kita dapatkanlah cos B min A akan sama dengan akar dari 1 dikurang, hmm, akar dari 1 dikurang sin kuadrat X. 2 per 36. Seperenam akar 2 kuadrat ya.
yaitu 2/36. Sama dengan berapa itu? Sama dengan akar dari, berarti 34/36 ya. 34/36. Jadi berapa itu? 1/6 akar 34. Akhirnya dapat. Di Tuhan. Oke, sampai sini adik-adik paham untuk soal ini. Ini kita apa ya? Lumayan lama ya di trigonometri. Oke, kita lanjut ya ke garis ya. Materi kedua kita garis. Garis adalah eh, garis adalah ruas garis itu dibatasi oleh dua buah titik sebagai ujung koordinatnya. Jadi kalau ada dua titik dihubungkan, maka dia akan membentuk sebuah garis. Nah, misalkan kita punya titik AB dengan koordinat A-nya adalah x a, y a dan B-nya adalah xb, y b, maka jarak antara titik A dan B adalah panjang garis lurus yang menghubungkan titik A dengan titik B. Panjang dari AB adalah kita memakai rumus Pitagoras di sini ya. Nah, panjang AB itu kan adalah sisi miring. Misalnya kita punya A ini kan, jarak dari A ini kan pasti punya koordinat, B juga punya koordinat. Maka jarak dari A ke B akan menjadi semacam Pitagorasnya, yaitu Pitagoras yang dibentuk dari, kan nanti dia akan membentuk sebuah segitiga, di mana sisi yang satu adalah jarak selisih X-nya mereka, selisih Y-nya mereka, dan selisih X-nya mereka. Sehingga panjangnya adalah kuadrat dari, apa sih, Pitagoras dari sudut siku-sikunya, seperti itu. Sehingga akan menjadi XB kurang XA kuadrat plus YB dikurang YA kuadrat. Nah, kemudian untuk kemiringan garis dinotasikan sebagai M, disebut gradien juga, yaitu YB kurang YA per XB kurang XA. Selisih dari pasti jarak titik Y per jarak titik X gitu ya. Atau sama nilainya dengan tan alfa. Alfa adalah sudut yang dibentuk terhadap sumbu X positif. Jadi misalnya kalau garis tersebut, misalnya Y sama dengan X, dia akan membentuk sudut 45 derajat terhadap sumbu X gitu ya. Sehingga tannya adalah satu. Sehingga kemiringan Y sama dengan X adalah satu gitu. Kemudian persamaan garis. Kalau jika diketahui dua sembarang titik pada garis, kita bisa memakai rumus Y kurang Y1 per X kurang X1 sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Ini sebenarnya udah dipelajari waktu kita SMP ya. Eh, Yaitu yang kedua juga, jika diketahui kemiringannya dan sebuah titik. Yang ini kalau cuma satu titik yang diketahui, kita pakai Y kurang Y1 per X kurang X1 sama dengan M. Yaitu nilai dari gradiennya. Nah, kemudian hubungan antara dua garis, kalau dia sejajar, maka gradien satu akan sama dengan gradien dua, gradien garis kedua. Jika dia berpotongan, hasil kali antara gradiennya adalah negatif satu. Kemudian jarak titik ke garis itu adalah jika diberikan sebuah garis. Nah, jika diberikan sebuah garis, garis ini berupa persamaan gitu ya, dan ada sebuah titik. Kita menghitung jarak dari sebuah titik ini ke garis tersebut. Maka yang kita hitung adalah kita harus narik dari titik tersebut garis tegak lurus terhadap garis tersebut gitu. Misalnya, gini kita gambarkan ya. Let's say kita punya garis ini gitu. Ini koordinatnya, kita punya sebuah garis nih. Kita punya titik sembarang di sini. Kita mau mengukur jaraknya gitu ya. Yang harus kita ambil adalah jarak yang ini. Kenapa jarak yang ini? Karena ini tegak lurus terhadap garis tersebut. Harus tegak lurus terhadap garisnya. Sehingga nanti akan membentuk gradiennya adalah satu. Nah, gimana cara kita ngitung jarak antara titik terhadap garis? Kita bisa menggunakan rumus ini. Di mana AX kita masukin ke dalam persamaan ini, nilai dari X dan Y-nya kita masukin. X dan Y itu adalah X dan Y dari titik ini, gitu ya. X0, Y0 adalah titik ini. Kemudian AX plus BY plus C kita ubahlah eh, persamaan garis ini ke dalam bentuk seperti ini. Kita bagikan dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Gitu. Inilah cara mencari jarak titik ke garis. Kemudian,
kita lanjut sudut antara dua garis. Sudut antara dua garis, misalkan sudut antara dua garis berpotongan adalah theta gitu ya. Diberikan kita suatu garis yang pertama alfa, terus yang kedua beta gitu ya. Maka sudut antara keduanya ini adalah alfa dikurang beta pastinya. Maka tan alfa kurang beta adalah M1 kurang M2 per 1 ditambah M1 kali M2. Ini adalah gradien garisnya. Kita menggunakan gradien garis untuk menentukan nilai dari beta, yaitu apa namanya? Sudut antara kedua garis tersebut. Gitu. Kemudian ada sudut antara beberapa garis. Ini sebenarnya sudah dipelajari juga kalau kita pas SMP atau SMA gitu, aku lupa. Nah, dua sudut berpelurus jumlahnya akan sama dengan 180. Misalnya, sudut A2 dengan A3. Ini kan saling berpelurus ya. Jumlahnya harus sama dengan 180. Yang bertolak belakang sama besar. Misalnya A1 dengan A3 bertolak belakang. Sehadapan juga sama besar. Misalnya A1 dengan B1. Sehadapan artinya mereka berada di posisi yang sama. Kemudian berseberangan dalam. Kan sama juga nilainya. Misalnya A2 dengan B4. Dia berseberangan dalam. Kemudian berseberangan luar juga A1 dengan B3 gitu. Sudut dalam sepihak sama jumlahnya sama dengan 180. Misalnya A2 dengan B1. Jumlahnya sama dengan 180. Kemudian pembagian ruas garis dalam perbandingan bagian. Misalkan terdapat ruas garis AB dengan koordinat A, A itu YXA YA dan B-nya XBYB dan terdapat sebuah titik P yang membagi ruas AB sehingga perbandingannya menjadi M dan M banding N. Maka koordinat P aksen, koordinat P-nya akan menjadi kita mau mencari titik P tersebut berapa, tapi kita dikasih tahu titik P ini membagi ruas AB menjadi sekian banding sekian gitu ya. Maka titiknya adalah ini, N dikali XA, di mana XA adalah koordinat si A, ditambah M dikali koordinat si B, per M plus N, koma, N dikali YA, M dikali YB, per M plus N. Bedanya ini X, ini tuh Y gitu ya. Tapi kurang lebih kita seberangkan gitu ya. Kalau N kita ambil yang sebelah sini. Kalau M kita ambil yang kebalikannya gitu. Pembagiannya juga per M plus N. Oke? Kita akan memulai latihan soal. Latihan soal yang pertama. Garis L melalui titik potong garis X plus Y plus 1 sama dengan 0 dan garis 3X plus 2Y minus 1 sama dengan 0 serta tegak lurus garis yang menghubungkan titik 8,5 dan 4, minus 4,7. Persamaan garis L adalah, nah pertama, yang harus kita cari adalah titik potong. Kita harus mencari titik potong garis X plus Y plus 1 sama dengan 0 dan 3X plus 2Y min 1 sama dengan 0. Kita gunakan SPLDV, sistem persamaan linear dua variabel. 2X plus 2Y plus 1 akan sama dengan 0, 3X plus 2Y minus 1 akan sama dengan 0. Jumlahkan. Kalau kita jumlahkan, didapatkan, apa didapatkan berarti nanti, oh sorry, dikurangkan. Kurangkan. Didapatkanlah negatif X minus plus 2 sama dengan 0, sehingga X akan sama dengan 2. Y-nya akan sama dengan X sama dengan 2, Y-nya sama dengan, substitusikan lagi ke dalam. Y-nya akan sama dengan negatif 3. Ya, benar gak ya? Oh, salah-salah. Ini harusnya 2X plus 2Y plus 2. Karena kita kalikan persamaan pertama dengan 2. Didapatkan X minus X plus 3 sama dengan 0. X sama dengan 3. Y sama dengan negatif 4. Oke, didapatkan itu dulu ya. Kita udah dapat nilai X dan Y dari garis, eh, dari titiknya. Kita sudah dapat titik yang dilalui dari garis L. Oke, garis L melalui titik tersebut. Garis L melalui titik
3, minus 4. Kemudian kita dikasih tahu dia menghubungkan garis 8,5 dan -4,7 tegak lurus terhadap garis tersebut. Pertama kita cari dulu, kita cari gradien garis yang menghubungkan titik 8,5 dan -4,7. Yaitu, nah, M akan sama dengan 7 kurang 5, 2 per, pakai tulis saja deh. 7 kurang 5 per -4 kurang 8. Itu -1/6. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus garis jika diketahui sebuah titik dan gradiennya. Nah, kita masukinlah. M sama dengan, langsung aja, -1/6 sama dengan Y dikurang Y1. Y1 apa yang dilaluinya? Yaitu -4. Y dikurang Y1 dibagi X dikurang X1. X kurang 3. Sehingga didapatkan bahwa, nah kita kalikanlah -1 ke X kurang 3. 3 kurang X akan sama dengan, kok gini sih? 3 kurang X akan sama dengan 6Y ditambah 24. Sehingga persamaan garisnya menjadi, kita pindahkan semua ke sebelah kanan. X ditambah 6Y ditambah 21 sama dengan 0. Aku takut ada kesalahan nggak ya kira-kira? Y plus 4. Oh, ada kesalahan, ada kesalahan. Oke, kita salah. Kenapa salah? Karena harusnya M-nya bukan -1/6. Garis L tegak lurus terhadap garis ini tersebut. Maka M1 dikali M2 sama dengan -1 gitu ya. Kita mau cari M2. M1-nya -1/6. M2 akan sama dengan -1. Sehingga didapatkan M2, gradien garis kedua adalah 6. Kita gantilah ini dengan 6. Oke. 6X kurang 18 sama dengan Y plus 4. Sehingga kita pindahin ke sebelah kiri semua. 6X min Y min berapa tuh? 8 min 22 ya. Sama dengan 0. Apa ada kesalahan ya? Oke, harusnya nggak ada kesalahan sih. Oke. Sejauh ini apakah adik-adik paham untuk soal ini? Eh, saya lihat udah banyak yang nambah ya. Ada Josafat tadi, Theo, Ivan, halo. Lanjut ya. Ke nomor 2. Jika garis G sama dengan AX plus 2Y sama dengan 8, garis X kurang 5Y sama dengan 10, dan garis 3X plus 7Y sama dengan 8 melalui titik yang sama, maka garis G akan memotong sumbu X dengan absis sama dengan, absis itu maksudnya dia akan memotong sumbu X dengan X sama dengan berapa gitu ya. Oke, pertama-tama untuk mengerjakan soal ini, kita harus mencari titik potong dari X kurang 5Y dan 3X plus 7Y gitu ya. Kita harus mencari titik potong antara garis X kurang 5Y sama dengan 10 dan 3X plus 7Y sama dengan 8. Nah, kita kalikan dulu dengan
3 ya. Yang pertama 3x kurang 15y sama dengan 30. 3x plus 7y sama dengan 8. Kita kurangkan. Didapatkanlah, kalau kita kurangkan berarti negatif 15y, negatif 22y sama dengan 22. Y sama dengan minus 1, dan X sama dengan, berarti X sama dengan 5 ya. Oke. Didapatkan Y minus 1 dan X sama dengan 5. Berarti titik potongnya 5, negatif 1. Kemudian kita masukkan nilai X dan Y ke persamaan garis G untuk mendapatkan nilai A. Karena dia melalui titik yang sama, harusnya berarti garis G melalui titik tersebut. Artinya kita masukinlah 5A dikurang 2 akan sama dengan 8. Sehingga didapatkan A akan sama dengan 2. Gitu. Kemudian kita kan mau nyari nilai dari absisnya ya. Kita mau mencari nilai dari absis. Persamaan persamaan garis kita adalah 2x plus 2y sama dengan 8. Kita mau cari nilai x. Agar kita dapatkan perpotongan dengan sumbu x, maka nilai y harus sama dengan 0. Gitu ya. Sehingga 2x sama dengan 8 dan x sama dengan 4. Maka absisnya adalah 4. Gitu. Sampai sini apakah sudah paham untuk nomor 2? Kalau udah paham boleh thumbs up ya. Bisa bikin tanda jempolnya. Gimana? Aduh, halo Theo dan Ivan. Apa kalian bisa, ada yang bisa buka kamera? Kita lagi ini ya, kurang bagus sinyal ya. Oke, kita lanjut ya. Udah pada paham berarti. Kita lanjut ke soal nomor 3. Titik P terletak di kuadran satu garis Y sama dengan X. Titik Q terletak pada garis Y sama dengan 2X. Sedemikian sehingga PQ tegak lurus terhadap garis Y sama dengan X dan PQ sama dengan 2. Maka koordinat Q adalah, oke, kita dapatkan PQ-nya adalah 2. Kemudian Q tegak lurus dengan Y sama dengan X. Kita mau cari jaraknya dulu ya, PQ sama dengan 2. Nah, titik Q ini kan terletak di garis Y sama dengan 2X kan? Titik Q terletak pada garis Y sama dengan 2X. Dengan kata lain, PQ sebenarnya adalah sebenarnya sama dengan jarak antara titik P ke garis Y sama dengan 2X. Kenapa? Karena PQ dibilang tegak lurus terhadap garis Y sama dengan X. Jadi kita bayangkan, misalnya seperti ini. Kita punya garis Y sama dengan X gitu ya. Kemudian kita punya Q terletak di, oh jangan kita buat Y sama dengan X ya, yang Y sama dengan 2X. Y sama dengan 2X berarti kurang lebih gini ya, agak lebih curam gitu. Kemudian kita punya titik Q terletak di sini nih. Kita punya sebuah titik P yang membuat PQ ini tegak lurus. Artinya titik P ini berarti sebenarnya adalah jarak dari titik P ke titik ke garis tersebut gitu kan. Artinya sebenarnya itu adalah jarak dari antara titik P ke garis Y sama dengan 2X. Nah, kita tinggal masukinlah ke dalam rumus ini tadi. Rumus jika untuk mencari jarak terhadap jarak titik terhadap garis. Kita copy ke sini. Nah, ini dia. Kita tinggal substitusi. Jaraknya adalah 2. Kemudian kita masukin absolut nilai mutlak dari X0, BY0, dan C. Nah, kita cari dulu X0, Y0-nya. Kita pakai X0, Y0-nya siapa? Kita pakai X0 dan Y0-nya si eh, P tersebut ya.
Kan titik P terletak pada garis Y sama dengan X. Sehingga eh, P akan terletak pada jika kita anggap jika kita anggap X-nya adalah XP, P akan terletak pada XP, kita bikin aja XP ya, koma YP. Tapi karena X sama dengan Y, dia terletak di garis Y sama dengan X, maka P akan terletak di garis di titik XP, XP. Gitu. Sehingga kita masukin lah ke sini. Y sama dengan 2X, ini akan sama dengan, kita tulis saja dalam 2X kurang Y sama dengan 0. Gitu ya. Kita masukinlah 2X, 2XP, ditambah, dikurang XP per akar dari, oh, kita mau dapatin koordinat Q ya. Kita sebenarnya bisa balik balik kejadiannya gitu ya. Bisa kita balik titik, bisa kita buat si titik ini ya. Apa sih namanya? Si titik Q terletak pada garis 2X, dengan kata lain PQ sebenarnya ada jarak Q terhadap garis Y sama dengan X. Bisa juga kayak gitu. Oh, sorry. PQ tegak lurus terhadap garis Y sama dengan X. Berarti aku salah nih. Harusnya PQ sebenarnya sama dengan jarak antara titik Q ke garis Y sama dengan X. Nah, persamaan jadi X kurang Y sama dengan 0. Kita ganti titik Q terletak pada garis Y sama dengan 2X. Sehingga Q menjadi, ini ada kesalahan sedikit ya. Kita kebalik nih. Harus hati-hati nih berarti. Titik Q, XP, 2XP. Gitu. Kemudian kita masukin lah. Ini harusnya menjadi XP kurang Y. 2XP per A kuadrat kurang B kuadrat. Berarti akar dari 1 tambah 1. Akar 2. Oke. Maka didapatkan XP akan sama dengan, nah, ini kan XP kurang 2XP akan sama dengan negatif XP ya. Mutlak dari negatif XP akan sama dengan XP. Sehingga XP adalah 2 akar 2. Gitu. Bagaimana dengan YP? YP akan sama dengan 4 akar 2. Karena X sama dengan 2Y. Y sama dengan 2X. Sehingga titik Q akan menjadi 2 akar 2, 4 akar 2. Gitu. Kita lanjut ya ke soal nomor C. Ke pembahasan yang ketiga. Selanjutnya kita akan membahas tentang segitiga. Nah, apa itu segitiga? Segitiga adalah bangunan yang dibentuk dari tiga buah garis lurus dengan tidak ada satupun garis yang sejajar. Dan jumlah ketiga sudutnya adalah 180 derajat. Nah, kemudian kita mengenal beberapa istilah di sini. Segitiga sama sisi adalah segitiga yang ketiga sisinya sama panjang dan sudutnya sama besar, yaitu 160, yaitu 60. Masing-masing 60. Kemudian segitiga sama kaki adalah jika dua dari sisinya sama panjang.
Kemudian kita, adik-adik sini sudah pernah dengar dalil kosinus belum? Dalil kosinus ini dipakai untuk segitiga, mencari panjang dari segitiga jika diketahui sudut antara dua sisi lainnya gitu ya. Misalnya diketahui segitiga ABC memiliki sisi yang panjangnya ABC dengan sudut di hadapannya ABC. Nah gini, kita gambarkan gini, dia punya sisi panjangnya A, B, C. Sudut di hadapannya A, B, C gitu ya. Maka A kuadrat adalah B kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2B cos A. Cos A adalah maksudnya sudut dari si A. B kuadrat adalah A kuadrat plus C kuadrat dikurang 2AC cos B. C kuadrat akan sama dengan A kuadrat plus B kuadrat kurang 2AB cos C. Jadi mirip dengan rumus Pitagoras, hanya saja kita menambahkan ini, minus 2AB cos C gitu ya. Berarti kita tambahin faktor dari sudut gitu ya, sudut yang di hadapannya. Kemudian apa dalil sinus? Dalil sinus adalah mencari perbandingan antara sudut dengan ketiga sisi dari segitiga. Misalnya, nih, sama juga kayak tadi ya, A, B, C. Sudut di depannya ini A, B, C. Maka perbandingan antara sisi dengan nilai sinus dari sudut tersebut akan selalu sama. Jadi A per sin A akan sama dengan B per sin B akan sama dengan C per sin C. Akan sama dengan nilai dari 2R. Di mana R ini adalah jari-jari lingkaran luar dari ABC. Lingkaran luar itu maksudnya apa? Lingkaran luar adalah lingkaran yang semua titik sudutnya, eh, ketiga titik sudutnya berada di lingkaran tersebut. Gitu ya. Ini lingkaran luar segitiga. Nilainya akan sama dengan 2R. 2R itu jari-jarinya. Nah, ini R. Gitu ya. Kemudian kita bahas kesebangunan segitiga. Dua buah segitiga akan dikatakan sebangun bila sisi-sisinya memiliki perbandingan yang sama. Antara lain, kalau ketiga sudut dari kedua segitiga itu sama, berarti dia sebangun. Itu satu. Atau yang kedua, sisi-sisinya memiliki perbandingan yang sama. Misalnya, semua sisinya perbandingannya 1:2. Kemudian yang ketiga, jika dua sisi memiliki perbandingan yang sama, serta kedua sudut yang mengapit kedua sisi tersebut sama. Misalnya kita punya sudut ini, misalnya kita punya ini 1, 3, sudutnya 70 gitu ya. Terus yang kedua juga kita punya 2, 6, 70. Artinya, perbandingan sisinya sama yaitu 1:2 dan sudut yang mengapit kedua sisi tersebut sama yaitu 70 derajat. Maka kedua dari segitiga tersebut akan sebangun ya. Kemudian kita bahas garis-garis pada segitiga. Ini lumayan penting, bisa dicatat kalau dirasa perlu. Yang pertama garis bagi. Garis bagi adalah garis yang ditarik dari salah satu titik sudut dan membagi sudutnya menjadi dua bagian sama besar. Kita lihat di sini. Misalnya garis ini ditarik ke ke ga- ke sisi yang ada di hadapannya sehingga sudutnya sama besar gitu ya. Ketiga garis bagi akan bertemu di satu titik. Kita lihat ini. Dan pertemuan dari ketiga garis itu akan menjadi titik pusat dari segitiga dalam ABC, lingkaran dalam ABC. Lingkaran dalam ini adalah lingkaran yang menyinggung ketiga sisi dari segitiga. Ini dia menyinggung di sini dan juga di sini, gitu. Kita misalkan garis bagi dalam dibuat dari titik A dan memotong sisi BC di D, gitu ya. Maka berlaku BA per AC, jadi AB per AC akan sama dengan BD per DC. Kurang lebih apa sih perbandingan sudutnya, sisinya gitu ya, menjadi dianggap sebanding. AB dengan ini akan sama, eh, ini dengan ini akan sebangun dengan ini dan ini, gitu. Misalkan garis bagi luar dibuat dari titik A. Nah, garis bagi luar itu garis bagi apa? Garis bagi yang membagi pelurus dari sudut tersebut. Nah, ini kan dia punya sudut nih. Pelurusnya itu ini. Dibuatlah garis bagi luar. Membagi sudut ini menjadi sudut yang sama besar gitu ya. Dan
Memotong perpanjangan sisi BC, perpanjangannya berarti kalau kita panjangkan di D. Maka berlaku juga sama seperti yang tadi. BA per AC akan sama dengan BD per DC. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini berlaku untuk sudut yang tumpul. Kemudian yang kedua adalah garis tinggi. Garis tinggi adalah garis yang ditarik dari salah satu titik sudut dan memotong tegak lurus sisi di hadapannya. Sudut. Memotong tegak lurus sisi yang ada di hadapannya. Nah, kita lihat ini ya. Garisnya ditarik dari salah satu titik sudut. Ini A ya. Dan dia memotong tegak lurus. Nih. Dia memotong sisi BC menjadi tegak lurus. Sifatnya gimana? Sifatnya ketiga garisnya bertemu di satu titik. Kita lihat di sini, pasti bertemu. Kemudian jika AD adalah garis tinggi dari ABC, maka BDA dan CDA akan sama dengan 90. Sudah pasti karena eh, ini merupakan garis tinggi gitu ya. Kemudian yang ketiga ada garis berat. Garis berat, nah beda dengan garis bagi. Garis berat ini masih sama ditarik dari salah satu titik sudut, tetapi dia memotong pertengahan sisi yang ada di hadapannya. Jadi belum tentu sudutnya sama besar, tapi sisinya sama besar gitu ya. Ketiga garis berat pasti bertemu di satu titik, yaitu titik G di sini kita lihat. Perpotongan dari ketiga garis berat merupakan titik berat, jadi disebut sebagai titik berat. Sehingga G adalah titik berat dari segitiga ABC di sini. Misalkan ketiga garis berat berpotongan di G. Nah, maka berlaku AG per GD akan sama dengan BG per GE akan sama dengan CG per GF, yaitu 2:1. Jadi, perbandingannya adalah ini yang dari titik sudut ke titik berat, perbandingannya adalah 2x, dan dari titik berat ke titik yang membagi dua garis tersebut adalah satu perbandingannya. Sehingga perbandingannya 2:1. Jadi misalnya kita punya nih sebuah segitiga nih. Dia membagi ini menjadi sama besar. Anggaplah titik beratnya ada di sini. Nanti perbandingan eh, sisinya akan menjadi 2:1 gitu. Kita lanjut ke garis sumbu. Nah, apa itu garis sumbu? Garis sumbu adalah garis yang ditarik tegak lurus dari pertengahan salah satu sisi. Jadi, dia mirip kayak garis berat. Garis berat ini kan membagi dua sisi yang ada di hadapannya. Tetapi kalau garis sumbu, dia masih membagi dua, tetapi bukan ditarik dari titik sudut sudut yang ada di hadapannya, tetapi langsung tegak lurus dari sisi tersebut. Misalnya dia tegak lurus di sini, maka kita tariklah secara tegak lurus. Maka ini panjangnya akan sama gitu ya. Sifatnya, ketiga garis akan bertemu di satu titik, pasti. Dan perpotongan dari ketiga garis sumbu adalah pusat dari lingkaran luar ABC. Pusat dari lingkaran luar, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, kemudian kita lanjut untuk segitiga ini ya, masih ada. Luas segitiga. Nah, luas segitiga, seperti yang kita tahu ya, cara paling gampangnya adalah kalau diketahui alas dan tingginya. Ini paling mudah karena luasnya adalah setengah alas kali tinggi. Nah, misalnya, jadi kalau kita punya dua buah segitiga yang alas dan tingginya sama, alas atau tingginya sama, maka dia punya luas yang sama. Nah, misalnya kita lihat ini, ABC dan ABD, ini kan panjang alasnya kan sama-sama AB nih ya. Kemudian tingginya juga sama. Tingginya harus yang tegak lurus kita ambil. Maka luasnya pasti sama. Gitu. Kemudian kita lanjut lagi. Dua buah segitiga yang alas atau tingginya sama, maka perbandingan luasnya berturut-turut dapat dinyatakan sebagai perbandingan tinggi atau alasnya. Contohnya segitiga ini. Segitiga ABC dan ADE tingginya sama. Maka perbandingan luasnya adalah perbandingan panjang alas dari kedua segitiga tersebut. Maka luas ABC banding luas ADE akan sama dengan panjang AB dibagi panjang AD. Kayak gitu. Nah, itu untuk berhubungan dengan alas dan tinggi. Kemudian yang kedua, jika diketahui dua sisi dan salah satu sudut yang mengapit kedua sisi tersebut, bisa dikatakan setengah AB dikali sin C. Ini misalnya gini, AB bisa diketahui panjangnya ini A,
panjangnya ini B, terus diketahui panjangnya sudutnya ini, sudut C. Maka nilainya adalah A dikali B sin C per 2. Kemudian jika diketahui tiga sisi, tapi nggak dikasih tahu sudutnya berapapun. Misalnya ini C, maka rumusnya adalah S. S itu adalah setengah dari keliling. Setengah dari keliling ya. Keliling maksudnya A tambah B tambah C. Kita tulisnya di sini S sama dengan setengah dikali A plus B plus C. Oke, gitu biar makin jelas ya. Kemudian hubungan antara luas dan jari-jari lingkaran dalam dan lingkaran luar segitiga. Ini sebenarnya nggak terlalu sering dipakai ya. Luas segitiga ABC akan sama dengan setengah dari RS. Sorry, bukan setengah RS. R dikali S. Kenapa R dikali S? S itu tadi setengah ABC ya. Kemudian R adalah jari-jari lingkaran dalam segitiga. Nah, luas segitiga juga bisa diketahui jika diketahui jari-jari lingkaran luarnya, yaitu A dikali B dikali C per 4 dikali jari-jari luar. Nah, gitu. Kemudian yang terakhir, di segitiga ini ada ketaksamaan segitiga. Pada setiap segitiga haruslah berlaku bahwa panjang setiap sisi selalu kurang dari jumlah panjang dua sisi yang lain. Misalnya kita punya nih segitiga A, B, dan C gitu ya. Maka A plus B harus lebih dari C. Kemudian A plus C harus lebih dari B. Terus yang terakhir apalagi? B plus C harus lebih dari A. Nah, ketiga syarat ini harus terpenuhi kalau kita mau membentuk sebuah segitiga. Jadi nggak bisa panjangnya lebih dari dua panjang sisi yang lain. Gitu. Nah, kita masuk ke latihan soal ya. Kita masuk ke latihan soal. Diberikan segitiga ABC dengan sisi AB panjangnya sama dengan sisi AC. Jika titik P ada di antara A dan B, sedemikian sehingga AP sama dengan PC sama dengan CB. Maka besar sudut A adalah, nah, kita kan udah dikasih nih suatu deskripsi ya. Maka hal pertama kita harus lakukan adalah menggambar. Kita harus, untuk mengerjakan soal geometri, kita harus menggambar dengan, nggak harus akurat, tapi kita harus memasukkan semua detail yang ada gitu ya. Kalau lebih akurat, lebih bagus lagi. Nah, misalnya ini sudah saya gambar. ABC gitu ya. AB sama dengan AC. Jadi ini segitiga siku-siku. Nah, apa fakta yang bisa kita dapatkan dari sama kaki. Fakta apa yang bisa kita dapatkan? Sudut B pasti sama dengan sudut C. Sudah saya tandai dengan eh, tanda dua ini ya, dua sudut gitu ya. Kemudian kita dapatkan AP sama dengan PC. Terus PC sama dengan CB. Sehingga sudut A haruslah sama dengan sudut 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 CAP harus sama dengan sudut PCA karena mereka sama sisi. Ya, sama sisi. Kemudian sudut eh, PCB apa sih BPC harus sama dengan sudut PBC. Nah, gitu ya. Maka dari sini bisa kita menggunakan konsep aljabar lah ya jadinya ya. Oke, kita tulis di sini aja. Kita anggap nilai dari sudut ABC adalah X, gitu ya. ABC adalah X dan sudut BAC adalah Y. Oke, maka kita bisa mendapatkan nilai dari beberapa sudut jadinya. Nah, apa saja nilai sudut yang bisa kita dapatkan? Sudut ABC akan sama nilainya dengan sudut apa lagi? BCA
akan sama nilainya dengan sudut CPB akan sama nilainya dengan X. Ya kan? Kemudian yang kedua, sudut BAC akan sama dengan sudut ACP. ACP akan sama dengan Y. Nah, kemudian udah kita dapatkan kan kedua fakta tersebut, maka nilai dari sudut BPC, sorry BCP akan sama dengan, nah kita mau cari sudut yang ini. Lama ya. Sudut yang ini ya. Sudut yang ini adalah pengurangan dari X dikurang Y. Sehingga sudut BCP adalah X dikurang Y. Gitu. Maka kita perhatikan, aduh, kita perhatikan segitiga BCP. Jumlah sudutnya harus 180 derajat, ya kan? Maka kita dapatkan bahwa ini X tambah X kurang Y, 2X kurang Y sama dengan 100, sorry, X tambah X kurang Y sama dengan 180. 3X kurang Y sama dengan 180. Nah, kemudian apa lagi kita dapatkan? Kita bisa mendapatkan nilai dari bentar, 2Y sama dengan X. Oke, kita bisa mendapatkan, kita perhatikan segitiga si ACP gitu ya, ACP. Kita perhatikan segitiga ACP. Nah, nilai dari sudut, ini kan ada sudut pelurusnya ya. Nilai dari sudut pelurusnya akan sama dengan nilai dari dua sudut lainnya. Jadi, sudut, apa istilahnya, sudut A ditambah sudut ACP akan sama dengan sudut BPC. Sudut PAC ditambah sudut ACP harusnya sama dengan sudut BPC. Sehingga didapatkan 2Y sama dengan X. Kita masukin lagi ke dalam persamaan tadi. 3 dikali 2Y dikurang Y sama dengan 180, maka didapatkan nilai Y sama dengan 36. Nah, kita mau besar sudut A. Maka besar sudut A adalah si 36. Sejauh ini apakah sudah paham atau ada pertanyaan untuk adik-adik sekalian? Kalau nggak ada bisa dijempol ya, kasih jempol. Ini kenapa pada off cam semua ini ya? Ada yang bisa on cam nggak? Kalau misalnya kalau misalnya nggak terkendala jaringan, boleh on cam ya. Oke, ya, makasih Ivan. Oke, biar nggak kesepian nih. Kedua, kita lanjut ya. Jika A B C menyatakan panjang sisi suatu segitiga yang memenuhi A dikali B, A plus B plus C dikali A plus B min C sama dengan 3AB. Maka besar sudut dengan panjang C adalah, ini kita harus menggunakan manipulasi aljabar dulu ya. Nah, pertama kita lihat ya. A plus B, ini kita bisa ubah menjadi A plus B plus C dikali A plus B min C sama dengan 3AB.
Sehingga ini akan sama dengan A plus B kuadrat dikurang C kuadrat akan sama dengan 3AB. Nah, kemudian kita perhatikan lagi. A plus B kuadrat kan bisa kita faktorkan menjadi A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB min C kuadrat sama dengan 3AB. Maka didapatkan A kuadrat plus B kuadrat min C kuadrat sama dengan AB. Ya kan? Oke. Maka didapatkan bahwa C kuadrat, kita pindahkan C kuadrat ke sebelah kiri, AB ke sebelah kanan. Sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min C kuadrat. Nah, sorry, min C kuadrat min AB. Nah, ini kan udah lumayan familiar ya dengan bentuknya. Ini kan sama dengan bentuk dari apa namanya? Bentuk kosinus ya. Di mana bentuk kosinus itu adalah A kuadrat plus B kuadrat min 2AB cos C. Nah, berarti bisa kita perhatikan bahwa kita bisa eliminasi ini. Berarti AB akan sama dengan 2AB cos C. Dengan kata lain, cos C, cos C sama dengan setengah, sehingga nilai C adalah berapa berarti? Cos C setengah nilai C 60 derajat. Ya, oke. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Nomor 3. ABCD adalah sebuah persegi panjang dengan panjang sisi AB sama dengan 16. Terus panjang AD adalah 12. Dan dibuat garis yang memotong tegak lurus diagonal AC di P. Nah, ini dia. Tegak lurus, dia memotong AC di P. Dari titik B juga dibuat garis yang memotong tegak lurus diagonal AC di Q. Hitunglah panjang PQ. Nah, ini ditanya. Ini 16, ini 12. Nah, kemudian kita bisa mulai mengerjakan soal ini ya. Kita bisa mulai dengan menggunakan apa dulu nih? Kita pakai Pitagoras. Bisa nggak ya? Oh, kita gunakan luas segitiga. Kita, dari Pitagoras didapatkan nilai dari AC. AC sama dengan akar dari 16 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Berapa itu? 20 ya. AC-nya 20. Kita sudah dapat AC 20. Nah, kemudian menggunakan luas segitiga untuk ACD bisa dihitung dengan dua cara, yaitu setengah dari alasnya kita pakai CD dikali AD akan sama dengan setengah dikali alasnya kita pakai AC dikali DP. Maka CD kali AD berapa? 16 kali 12 akan sama dengan 20 dikali DP. Sehingga didapatkan DP akan sama dengan 16 kali 12 per 20. Berarti 4 kali 12 per 5. 48 per 5. Ya, DP-nya 48 per 5. Kita udah dapat nilai si ini. Ini 48 per 5 gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut ya. Bergerak juga dia. Hapus saja deh. DP-nya 48 per 5 kan? Kemudian kita bisa menggunakan perbandingan antara segitiga. Perbandingan nggak ya atau bukan? 48 per 5. Oh, kita bisa memakai perbandingan antara
segitiga ADC dan DPC. Karena sebangun ya. Kenapa sebangun saya bilang? Kita lihat ini. Ini sudutnya misalnya kita dapat lambangkan dengan X gitu ya. Ini berarti sudutnya Y. Sudutnya ini akan sama dengan X. Nah, yang di hadapan sudut X ada sisi DC. Jika kita bandingkan dengan PC, akan sama dengan AD per DP. Gitu ya. Bisa kita pakai. Kita bisa menggunakan itu ya. Kita bisa pakai PQ per DP, PQ per DP, yaitu sisi sisi apa namanya sisi yang di hadapan sumbu X per sisi yang di hadapan sumbu Y akan sama dengan, nah di hadapan sumbu X-nya adalah DC per AD. DC per AD. Nah, gitu. Nah, di sini kita mau mendapatkan nilai dari si yang mau kita cari di sini nilai dari si P, siapa sih? PQ ya, PQ gitu ya. Kok PQ sih? PC harusnya PC. Oke, PC per DP sama dengan DC per AD. PC-nya berapa? 48 per 5 per DP-nya berapa DP? Oh, PC harusnya PC yang kebalik ya. Atau kita langsung aja PC sama dengan DC per AD dikali DC per AD dikali DP. DC-nya adalah 16 per 12 dikali 48 per 5. Berarti berapa itu? 64 per 5. Harusnya nggak salah ya. HP. Oke, bentar. PC-nya 64 per 5. Oh, oke. Kemudian didapatkan AP adalah AP pasti sama dengan QC. Sama dengan PC dikurang AC dikurang PC. Yaitu sama dengan AC-nya berapa? AC-nya 20 dikurang 64 per 5. Sama dengan 36 per 5. Maka PQ akan sama dengan AC dikurang 2 dikali 36 per 5. Sama dengan berarti 20 dikurang 72 per 5. Sama dengan 28 per 5. Oke, sejauh ini apakah paham untuk soal ini? Ada yang mau ditanyakan untuk soal ketiga? Kalau nggak ada, biar kita lanjut ya ke soal keempat ya. Nah, ini lumayan banyak soal kita hari ini. Oke, mungkin sampai soal 4 aja dulu kita bahas. Nanti soal 5 kita lihat apakah waktunya sempat atau enggak ya. Diketahui segitiga ABC dengan panjang AC sama dengan 2 kali BC, sama dengan 10 cm. Nah, ini AC sama dengan 2 kali BC sama dengan 10. Artinya BC-nya adalah 5. Dari titik C dibuat garis bagi sudut ACB, sehingga memotong AB di titik D. Nah, sudutnya sama ya. Kita lihat sudutnya sama. Dibuat DE tegak lurus garis AB, sehingga BC sama dengan EB. Sorry, EB. Nah, ini tegak lurus dia, terus ini BC sama dengan EB panjangnya ya. Kemudian eh apalagi nih? Garis dari garis titik D dibuat garis tegak lurus EB
sehingga memotong EB di titik F. Nah ini, D dia buat tegak lurus ke EB gitu ya. Memotong di titik F ini. Dia tegak lurus terhadap titik F. Jika panjang AD adalah 8, hitunglah panjang EF. Wah, ini lumayan ribet ya. Kita harus pelan-pelan ngerjainnya. Pertama, kita lihat dulu. Oke. Berdasarkan menggunakan apa kita buat ya? Menggunakan garis bagi kali ya. Menggunakan garis bagi didapatkan bahwa, nah, 5/10 akan sama dengan BD per DA. BC per AC akan sama dengan BD per DA. Yang tadi ya. Sehingga didapatkan bahwa DA sama dengan, sorry, BD sama dengan BC per AC. 5/10 dikali 8 sama dengan 4. Oke, didapatkan 4 ya. Nah, apalagi yang bisa kita pakai ini? Kita dapatkan bahwa ini adalah 4. Oke. Kemudian perhatikan segitiga B BED gitu ya. Perhatikan segitiga BED. Siku-siku kan? Siku-siku. Sehingga panjang dari ED akan sama dengan akar dari, nah, berarti akar dari sisi miring dikurang sisi BD. Sisi miringnya adalah EB. EB kuadrat dikurang BD kuadrat. Yaitu 5 kuadrat dikurang 4 kuadrat. Berarti 3 kuadrat. Maka 3 panjang ED. Kita udah dapat panjang ED sama dengan 3 gitu ya. Kita udah dapat panjang ED-nya 3. Kemudian pakai apa lagi kita ya? Oke. Kemudian untuk mencari luas segitiga BED ada dua cara. Oke. Sehingga setengah dikali, kita bisa pakai BD dikali DE akan sama dengan setengah dikali alasnya BE, tingginya FD. Sehingga BD kali DE. BD-nya berapa? 4 dikali DE-nya 3 sama dengan BE-nya 5 dikali FD-nya belum tahu. Maka didapatkan FD akan sama dengan 12/5. Kemudian terakhir kita perhatikan segitiga DEF. DEF. Siku-siku kan? Sehingga, nah, segitiga DEF kan siku-siku. Sehingga nilai EF akan sama dengan DE kuadrat dikurang FD kuadrat. Mantap. Sehingga EF kuadrat, EF sama dengan akar dari DE kuadrat dikurang DF kuadrat. Akan sama dengan akar dari DE kuadrat. Berarti DE kuadrat tadi berapa DE ya? 9 dikurang DF kuadrat.
144 per 25. Berarti akar dari berapa ini? 225 kurang 144. 81 ya. 81 per 25. Akan sama dengan 9 per 5. Jadi panjang dari sisi EF adalah 9 per 5. Gitu. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Oke, ini kita skip dulu supaya kita bisa membahas materi ke terakhir, segi 4. Karena waktu kita sisa 17 menit. Oke, segi 4 ada sebenarnya ada beberapa macam. Di sini ada 8 ya. 6, sorry. Pertama persegi panjang. Persegi panjang adalah eh, segi 4 yang kedua sisinya berhadapan dan sejajar. Dua sisi yang berhadapan ini sejajar, ini juga sejajar. Kemudian masing-masing keempat titik sudutnya sama, yaitu 90. Kemudian dua diagonal berpotongan dan saling membagi sama panjang. Nah, dia saling membagi sama panjang gitu ya. Itu untuk segi 4. Persegi panjang. Kemudian yang kedua persegi. Persegi masih sama dengan yang tadi, tapi di sini kekhususannya adalah keempat sisinya sama panjang dan masing-masing ini harusnya 90. Nih kok typo ini. Sama dengan 90, sama dengan 90. Kedua diagonalnya saling tegak lurus. Ini juga baru. Tadi ini dia nggak harus tegak lurus. Tapi kalau persegi, persegi pasti diagonalnya tegak lurus ya. Gitu. Kemudian jajar genjang. Jajar genjang dua sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Masih sama dengan persegi panjang. Tapi yang membedakan adalah titik, titik sudutnya tidak harus sama dengan 90. Dengan kata lain, jajar genjang adalah bentuk umum dari persegi panjang. Tetapi kedua diagonalnya masih saling membagi dua sama panjang. Kemudian belah ketupat. Belah ketupat dia memiliki dua sisi yang berhadapan itu sejajar. Yang berhadapan pasti sejajar. Dan semua sisinya sama panjang, sama seperti persegi. Cuman bedanya dia eh, titik sudutnya tidak harus sama dengan 90. Tetapi kalau di sini masih sama dengan persegi, diagonalnya berpotongan dan membagi dua sama panjang serta membentuk sudut 90 derajat. Jadi bedanya dengan persegi hanya hanya titik sudutnya tidak sama dengan 90 kalau dia belah ketupat. Kemudian trapesium. Trapesium memiliki tepat sepasang sisi yang sejajar dan sudut di antara dua sisi sejajar sama dengan 180. Hanya itu saja. Jadi dia hanya sisi sejajar, panjangnya tidak harus sama gitu ya. Yang penting dia sejajar dan sudutnya sama dengan 180. Sudut antara dua sisi sejajar. Jadi antara ini dengan ini 180, antara ini dengan ini juga 180 gitu ya. Jadi ini tambah ini 180, ini tambah ini 180. Kemudian layang-layang, dia adalah bentuk umum dari belah ketupat, yaitu dia masih punya dua, di sini nggak harus keempatnya sama panjang. Yang penting dia dua sisinya sama panjang. Kedua, diagonal berpotongan tegak lurus. Itu yang sama dengan belah ketupat. Diagonal terpanjang membagi diagonal terpendek sama panjang. Kemudian untuk luasnya masing-masing pasti udah dipelajari ya. Ini panjang kali lebar, sisi kuadrat, alas kali tinggi, diagonal satu kali diagonal 2 per 2, trapesium, alas kali alas tambah bumbung per 2 kali tinggi, layang-layang, diagonal satu kali diagonal 2 per 2. Oke, kita bahas ke latihan soal. Pada suatu jajaran genjang, dua diagonalnya membentuk sudut 60 derajat. Panjang sisinya adalah 6 dan 8. Maka luas jajar genjang tersebut adalah, oke, kita diberikan sebuah jajar genjang dan diberikan juga sudutnya, gitu ya, sudut sudut dari jajar genjang tersebut, yaitu 60 derajat. Nah, ini udah saya gambar di sini. Bentar ya, kita lihat dulu sele-sele. Oh, nggak ada lagi di sini. Oke, iya, nggak ketemu. Maka cara menjawabnya ini adalah kita menggunakan rumus, apa namanya? Kita menggunakan rumus
sinus ya, aturan sinus. Nah, ini kan 60 gitu ya. Berarti ini sudah pasti adalah 120 gitu kan. Kemudian ini sudah pasti 120 juga. Oke, lagi ya yang bisa kita pakai ya. Hmm, ada yang bisa bantu saya nggak kira-kira ini idenya? X. Oh, oke oke. Expose Y. Oh, kita bisa pakai apa namanya aturan kosinus gitu ya. Kita anggaplah dia kan pasti membagi sama panjang kan. Kita anggap ini X. Sudah pasti nilainya ini adalah X gitu kan. Kalau kita berikan ini Y, sudah pasti ini Y. Kita coba jangan tandai pakai ini deh. Dia pasti gerak ya. Sorry. Kok dia, aku stop share tiba-tiba. Oke, kita kita apa lagi ya? Kita tulis ulang dulu di sini. Nah, kalau ini X, maka ini pasti sama dengan X. Kalau ini Y, ini akan sama dengan Y. Kemudian ini sudutnya adalah 120, gitu ya. Oke. Kemudian menggunakan fakta-fakta tersebut, bisalah kita menggunakan fakta di atas. Kita bisa menggunakan rumus kosinus ya, yaitu pertama 8 kuadrat akan sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 2XY kosinus 120. Maka didapatkan 64 akan sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat plus XY. Karena cos 120 adalah minus setengah ya. Kemudian 6 kuadrat akan sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 2XY kosinus 60. Maka 36 akan sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat kurang XY. Kemudian kita kurangkan kedua persamaan. Kita dapatkanlah bahwa nilai dari XY akan sama dengan berapa itu? Berarti 64 kurang 36, 28 akan sama dengan 2XY. XY sama dengan 14. Oke, kemudian kita dapatkanlah, nah kita dapat nilai XY-nya ya. Kemudian kita mau nyari nilai dari trapesium, luas dari trapesium tersebut, ya kan? Kita bisa memakai untuk mencari luas jajar genjang akan sama dengan luas 4 segitiga atau luas dua pasang segitiga, yaitu dengan panjang X, Y, dan sudut, ada yang sudutnya 60 dan 120. Jadi ada dua segitiga yang sudut yang diapitnya 120, ada dua segitiga yang sudut diapitnya 60, gitu ya. Maka luas jajar genjangnya akan sama dengan 2 dikali setengah dikali XY sinus 120 ditambah 2 dikali setengah XY sinus 60. Sehingga akan sama dengan berapa? Berarti akan sama dengan 4, sorry, akan sama dengan XY setengah XY akar 3 ya.
Karena duanya habis, sisa X-nya dikali sin 120 itu setengah akar 3 ditambah setengah XY akar 3 juga. Sehingga totalnya sama dengan 2XY akar 3. Yaitu sama dengan 28 akar 3. Bentar. Oh, setengah tambah setengah. Satu harusnya yang satu. XY akar 3 yaitu 14 akar 3. Oke, kita sudah selesai nomor satu. Kita lanjut ke soal nomor terakhir ya. Karena waktu kita sisa 7 menit. Tapi sebelum soal terakhir, apakah kita bisa apa? Semua bisa on cam dulu nggak? Biar kita apa? Biar saya screenshot. Kita ambil foto lagi untuk pertemuan hari ini. Ya udah mulai jenuh. Udah mulai jenuh ya saya lihat ya. Tapi hari ini memang agak sulit ya. Sebenarnya geometri ini juga sebenarnya itu kelemahan saya juga sih sebenarnya. Karena dari semua 4 topik yang paling sulit menurut saya geometri. Kalau dibanding dengan yang 4 lainnya ya. Jadi mungkin kalau misalnya ada kesalahan, mohon dimaklumi. Tapi misalnya kalau misalnya ada yang mau mengkoreksi, silakan juga. Biar kita belajar sama-sama gitu ya di sini ya. Oke, kita kurusin saja 1, 2, 3. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 2 ya. Soal nomor terakhir hari ini. Dalam sebuah segitiga ABC, siku-siku sama kaki, dibuat persegi PQRS sebagai berikut. Nah, titik P pada sisi AB, titik Q pada sisi AC, sedangkan titik R dan S pada sisi miring BC. Nah, ini sisi titik R dan S. Jika luas segitiga ABC adalah X, maka berapakah luas persegi PQRS? Nah, kita diketahui luas segitiga adalah X. Kita misalkan AB sama dengan AC sama dengan X gitu ya. Sama dengan X. Sorry, bukan X. Sama dengan A gitu ya. Maka X akan sama dengan setengah dikali A dikali A. Setengah dikali A sekali tinggi. Setengah A kuadrat. Sehingga nilai A akan sama dengan akar 2X. Ya kan? Akar 2X. Nah, kita udah tahu kalau eh, panjang AB akar 2 panjang AB akar 2X pangkat AC akar 2X. Oke. Kemudian kita buat sebuah garis yang membagi segitiga apa ya? Segitiga dia membagi sudut sisi BC menjadi dua. Di titik D lah ya kita bikin ya. Nah, kita gambar dulu. Jadi tiap kita melakukan sesuatu, kita gambar gitu ya. Biar kita tahu progres kita sampai mana. Oke, kita gambar. Nah, dia di sini D, dia membagi dua terus tegak lurus gitu ya. Nah, terus kita carilah panjang dari sisi AD ini. Panjang sisi AD karena dia apa istilahnya? Karena dia adalah sama sisi. Berarti ini kan 45 derajat ya. Oke, kita buat menggunakan rumus Pitagoras. AD kuadrat AD AD akan sama dengan akar dari AC kuadrat dikurangin dengan BCD kuadrat ya. CD kuadrat. Kita pakai A aja ya, kayak lebih enak pakai A deh. Kayak pakai A ya. Kita pakai A, AC kuadrat, berarti A kuadrat dikurang CD, berarti eh, BC itu kan adalah ini ya, A akar 2 berarti ya. Berarti CD setengah A akar 2. Setengah akar 2 dipangkatkan 2 berarti
sama dengan A per 2 dikurang A kuadrat per 2. Oke, berarti ini akan sama dengan A kuadrat kurang A kuadrat per 2 berarti A kuadrat per 2 juga. Akarnya adalah setengah A akar 2. Oke, kita udah dapat nilai dari AD ya, setengah A akar 2. Kemudian kita mau cari sisi dari SP. Sisi dari SP ya. Nah, gimana cara kita mendapatkan sisi dari SP? Hmm, Oke, kita memakai perbandingan antara apa namanya? Sisi dari si perbandingan antara sudut PBS dengan segitiga ABD. Perhatikan segitiga AD, ABD dan PBS gitu ya. Oke, nah apa yang bisa kita lihat di situ ya kira-kira ya? PS. Misalkan, misalkan sisi dari persegi PQRS adalah let's say S ya, kita bilang S ya gitu ya. Perbandingkan sisi ABD dengan PBS gitu ya. Berarti panjang dari AD per PS akan sama dengan BD per BS gitu ya. AD per PS, rendahin, AD per PS akan sama dengan AD per PS akan sama dengan BD per BS. BD per BS. Oke. AD per PS itu adalah AD tadi setengah A akar 2. Setengah A akar 2 per PS. PS adalah S, sisi dari persegi gitu ya. PS nilainya S. Sama dengan BD. BD adalah nilai dari, apa namanya, setengah A akar 2 juga. Sama ya, setengah A akar 2. Kok gitu sih? Kok gitu sih? Tunggu, setengah A akar 2 per. Nah, S-nya adalah si si BS. BS adalah setengah A akar 2 dikurang setengah S, gitu ya. Setengah A akar 2 dikurang setengah S. Oke, berarti S akan sama dengan setengah A akar 2 dikurang setengah S. Sehingga kita dapatkanlah nilai S. Berarti 3 per 2 S sama dengan setengah A akar 2. 3 per 2 S sama dengan setengah A akar 2. Sehingga S sama dengan berapa berarti? S adalah sepertiga A akar 2. Kok gini sih? Setengah A akar 2. Maka luas dari persegi PQRS adalah S kuadrat sama dengan berapa berarti? 2 per 9 A kuadrat. Nah, kita masukinlah nilai dari A. A adalah akar 2X. 2 per 9 kali akar 2X kuadrat. 2 per 9 dikali akar 2X kuadrat. Berarti 2X. Sama dengan 4.
per 9 X. Oke, oke, selesai akhirnya. Jadi kita sudah menyelesaikan eh, banyak lah ya soal ini ya. Kecuali nomor 5 ini belum bisa kita selesaikan karena waktunya nggak cukup. Cuma nanti kalau bisa dicoba, silakan dicoba. Nanti lu si CXD, kalau kalian mau tahu nanti, kalau kalian coba nanti dapat 36 nanti ini ya. Silakan dicoba kalau mau. Oke? Dan untuk latihan soal yang di bawah ini boleh dikerjakan nanti dan juga dikumpulkan. Ya kalau bisa dikerjakan silakan dibagikan di Google Classroom. Nanti kita bikin polling, nanti kita bahas apa di minggu ketiga ya. Antara kita bahas soal ini atau kita cari soal yang baru. Oke.